Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian semua, apa kabar? Di video saya sebelumnya, saya membahas tentang coding Arduino yang berbahasa Indonesia. Nah, postingan ini video YouTube ini saya posting di grup Arduino Indonesia, di beberapa grup Arduino dengan bahasa Indonesia, dan itu alhamdulillah mendapat banyak respon dari teman-teman penghobi Arduino. Jadi di grup itu saya posting dan banyak dapat like banyak banget, terus komentar dan berbagai macam berbagai macam ini ya, kritik dan saran. Jadi komentarnya itu ada yang berupa kritik, memang ada yang berupa saran, ada yang berupa pendapat, ada yang positif, ada yang negatif, dan berbagai macam unek-unek dari teman-teman penghobi Arduino. Ada yang bilang, wah ini bahasa Indonesia nggak, untuk coding bahasa Indonesia nggak bagus nih, nanti perkembangannya jelek nih untuk pemula. Dan memang ini saya buat untuk pemula atau pemain Arduino yang benar-benar stuck nih, benar-benar udah coba sana sini dan nggak ngerti-ngerti gimana sih cara kerja sebuah coding Arduino. Karena itulah saya buat coding bahasa Indonesia. Tujuannya agar kalian yang benar-benar udah belajar dan mencoba ke sana ke sini nggak ngerti, bisa ngerti dengan coding bahasa Indonesia yang saya buat itu. Nah, kita abaikan dulu itu. Yang saya ingin bahas di video ini adalah ada satu satu komen yang eh, ya paling bisa memancing orang lain untuk membalasnya, karena komentar ini benar-benar teknis ya, benar-benar teknis. Jadi secara teknis komentar ini bisa dibuktikan salah atau benarnya. Dan komentarnya seperti ini. Nah, komentarnya itu mengatakan bahwa coding bahasa Indonesia ini boros memori, akan boros memori. Nah, sebenarnya ada yang jawab sudah ya. Dan ini yang posting ini saya lihat profil Facebooknya lumayan hebat, yang lumayan mungkin dia teknisi, jadi dia punya proyek-proyek tentang listrik dan elektronika yang lumayan bagus. Jadi saya rasa orangnya ini memang, yang komen ini, punya pengalaman di bidang elektronika dan Arduino dan microcontroller secara umum. Namun komentarnya ini menurut saya harus dibuktikan dulu apa benar coding bahasa Indonesia ini boros memori. Nah, komentarnya ini dijawab oleh teman juga yang seperti ini. Nah, jawabannya ini kurang lebih seperti ini, bahwa coding bahasa Indonesia yang saya buat tersebut menurut dia tidak memboros memori, bahkan sama sekali tidak tidak mengaruh dengan tidak memakan memori lebih daripada coding yang asli atau yang coding yang berbahasa Inggris. Karena menurut dia coding ini hanya berupa replace saja. Memang define itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, define itu dia seperti replace ya, seperti replace, find and replace. Jadi menggantikan suatu kata dengan kata lain. Hanya itu saja fungsinya. Jadi dia bukan bukan variabel ya, bukan variabel seperti yang dia katakan ini. Dia balas lagi bahwa ini makin banyak variabel makin boros memori. Padahal ini memang bukan variabel seperti jawabannya si penjawab ini, bahwa dia ini berupa konstanta bukan variabel. Artinya nilai yang dia gantikan itu memang nilai yang tetap. Misalnya void loop kan nggak akan berubah menjadi void setup, nggak akan. Dan misalnya digital rate high itu juga nggak akan berubah menjadi digital rate low, karena untuk digital rate low-nya itu sudah kita buat define sendiri atau bahasa Indonesianya sendiri. Jadi dia nggak makan memori. Tapi saya akan buktikan apa betul dia nggak memakan memori. Ini dia hasil tes dari kedua coding ini. Jadi coding bahasa Indonesia dan coding bahasa aslinya, bahasa pemrograman Arduino. Yang mana yang saya gunakan ini, yang saya contohkan ini adalah seperti yang dari video sebelumnya, yaitu kode LED blink. LED blinknya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, apabila kalian lihat hasilnya ini benar-benar sama persis memori yang dia gunakan, memori program dan variabel yang terpakai itu sama, benar-benar sama, nggak ada bedanya nilainya. Jadi memang terbukti jawaban dari teman kita yang menjawab ini benar-benar
terbukti bahwa memang coding bahasa Indonesia ini sama besarnya ukurannya dengan coding Blink yang aslinya. Bahkan yang saya buat ini lebih mudah dipahami, dan kalian bonus mempelajari bagaimana kalian membuat sebuah tab Arduino dan bagaimana cara memanggilnya di tab utama. Tentu saja yang saya buat ini memang bukan untuk kalian membuat proyek-proyek besar, karena nantinya mau tidak mau kalian harus mempelajari juga bagaimana coding asli itu bekerja. Namun yang saya buat ini hanya bertujuan untuk bagaimana kalian membuat batu loncatan dari yang benar-benar stuck atau yang benar-benar tidak paham menjadi paham dan menjadi titik awal kalian memahami coding Arduino. Itulah maksud saya dari membuat coding bahasa Indonesia ini. Jadi jangan disalahpahami bahwa ini nantinya akan saya buat sebuah library yang ukurannya besar, maaf ya tuh, sebuah library yang ukurannya besar yang nantinya akan bisa membuat coding full dari coding full banyak fungsi menggunakan bahasa Indonesia. Itu mungkin saja bisa dibuat, namun tentu saja butuh waktu dan juga butuh tim yang besar untuk melakukannya. Nah, sekian video ini, semoga kalian tidak salah paham lagi dan semoga kalian terbantu dan menambah wawasan kalian tentang Arduino lewat video ini. Terima kasih. Saya Nolal Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.